Oke, kita lanjut ke kestabilan ya. Bagaimana menganalisis kestabilan yang sebelumnya kita sudah menganalisis error steady state dan bagaimana respon transient ya. Sekarang bagaimana menganalisis apakah sistem itu stabil atau tidak stabil. Nah, ini ada salah satu metode yaitu analisis Routh-Hurwitz. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa itu sistem stabil. Sistem stabil jika semua, nah ini kita harus ingat terus, sistem stabil jika semua pol loop tertutup. Nah ingat ya, ini pol loop tertutup harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Apa sih pol loop tertutup? Nah kemarin kita sudah bahas blok diagram yang ini ya, GS, ini CS, ini RS, HS. Oke, ini kan kalau kita hitung CS per RS itu adalah GS per 1 plus GS HS ya. Nah ini yang dinamakan loop tertutup ya, GS per 1 plus GS HS. Yang harus kita cari adalah pol loop tertutup, yaitu 1 plus GS HS ini ya. Pol loop tertutup harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Maksudnya apa? Nah ini kita perhatikan. Ini whiteboard yang berikut ini. Nah ini bidang S. Kita lihat ini bidang S. Oke, bidang S. Nah ini adalah pol. Kalau pol biasanya kalau di bidang S itu kita lambangkan dengan silang ya. Contoh misalnya ada pol minus 3, minus 5, ada juga plus 3 misalkan, atau mungkin ada pol di sini. Nah, misalkan ini adalah bidang S ya. Bidang S itu sumbu X-nya adalah delta, sumbu Y-nya adalah J omega. Ini adalah bagian realnya atau bagian real, dan J omega adalah bagian imajinernya. Oke, ini bidang S. Nah, pol loop tertutup itu harus di sebelah kiri sumbu imajiner baru dikatakan sistem stabil ya. Jadi maksudnya apa di sebelah kiri sumbu imajiner? Nah, ini sumbu imajiner atau sumbu Y-nya. Berarti pol loop tertutup itu harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Jika ada salah satu di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem tidak stabil. Nah, contoh misalkan ini. Contoh misalkan ini GS sama dengan 8 per S kuadrat tambah 8S tambah 15 ya. Sorry, ini bukan GS tapi TS ya, saya tulis TS saja. TS itu adalah GS per 1 plus GS HS atau CS per RS ya. 8 per S kuadrat ditambah 8S tambah 15. Kalau kita faktorkan menjadi 8 per S plus 5 S plus 3. Oke. Nah, kita bisa hitung faktor-faktornya adalah S sama dengan min 5 dan S sama dengan min 3 di sini. Nah, inilah yang dinamakan pol loop tertutup. Ya. Pol loop tertutupnya berapa? Min 5 dan min 3. Jadi kalau kita pasang adalah di sini. Artinya apa di sini? Ini sistem dikatakan stabil. Nah, ini sistem stabil. Kenapa? Karena pol loop tertutupnya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Bagaimana pembuktiannya? Nah, ini kita lihat pembuktiannya. Kita faktorkan saja A per S plus 5 ditambah B per S plus 3. Kita dapatkan dengan teorema residu ya, seperti ini. A nya min 4, B nya 4. Kalau kita hitung di sini min 4 per S plus 5 plus 4 per S plus 3, kita dapatkan YT sama dengan min 4E pangkat min 5T ditambah 4E pangkat min 3T. Nah, sistem dikatakan stabil jika, nah ini ada lagi, kita lihat lagi kembali dulu ke ini ya, sampai sini kita kembali dulu. Sistem dikatakan stabil. Nah, ini kalau ingat ini ya, di rangkaian listrik kita pernah belajar juga respon paksa ditambah respon alami ya, itu adalah respon lengkapnya CT. Sistem dikatakan stabil jika C naturalnya atau respon alaminya mendekati 0 jika T-nya menuju tak hingga. Jadi kalau kita lihat sistem yang tadi ya, nah sistem yang tadi YT sama dengan minus 4E pangkat min 5T ditambah 4E pangkat min 3T. Kalau kita masukkan T-nya menuju tak hingga,
maka kita bisa dapatkan YT-nya adalah 0. Berarti sistem stabil ya. Sistem dikatakan stabil jika C naturalnya mendekati 0 ketika T menuju tahingga. Sistem stabil ya. Sistem stabil jika C naturalnya menuju 0 ya, 0 jika T-nya menuju tahingga. Maka pembuktiannya kita kembalikan ke yang tadi. Sistem dikatakan stabil jika pol-pol loop tertutupnya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, jadi ini hubungannya, berada di sebelah kiri sumbu imajiner ini. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud sistem tidak stabil? Sistem tidak stabil jika ada salah satu pol atau lebih dari satu pol yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner ya. Jadi kan semua pol-pol loop tertutup harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner, itu adalah sistem stabil. Jadi kalau ada salah satu ya, pol di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem disebut tidak stabil. Mari kita lihat contoh berikut ini. Oke, nah, ini tadi contohnya yang 8 per S kuadrat tambah 8S tambah 15. Kita lihat pol-polnya di sebelah kiri sumbu imajiner semua, sistem stabil. Nah, bagaimana dengan misal 8 per S kuadrat tambah 2S min 15 ya. Kalau kita lihat di sini pol-polnya adalah min 5 dan 3 ya. Kalau kita faktorkan min 5 dan 3. Nah, ini kalau min 5 dan 3 berarti pol-polnya ada di sini satu. Nah, di sini ada satu. Nah, inilah yang membuat sistem tidak stabil. Mengapa? Nah, ini kita lihat saja. Apakah respon natural dari sistem ini tidak mendekati 0 pada saat T menuju tahingga. Ya, kita faktorkan saja. YS sama dengan A per S plus 5 ditambah B per S min 3. Kita dapatkan A dan B nya min 1 dan 1, sehingga kita dapatkan YT sama dengan min E pangkat min 5T ditambah E pangkat 3T ya. Nah, kalau kita jadikan fungsi waktu untuk T menuju tahingga ya. Untuk T menuju tahingga kita masukkan minus E pangkat min 5 dikali tahingga ditambah 1E pangkat 3 kali tahingga. Nah, inilah yang membuat sistem tidak stabil, karena ini yang membuat respon menuju tahingga ya. Sistem tidak stabil ya. Nah, itu E pangkat min 3 tahingga ini dapat dari mana nih? Dari 3T. 3T dapat dari mana? Dari pemfaktoran yang polnya itu pemfaktoran yang polnya itu adalah plus 3. Inilah yang membuat sistem tidak stabil ya. Jadi berdasarkan pengertian tadi, pol-pol loop tertutup harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner ya. Atau stabil jika C natural mendekati 0 ketika T menuju tahingga. Bagaimana dengan respon sistem yang osilasi? Sistem berosilasi juga dikatakan stabil sebenarnya, atau yang disebut marginally stabil ya. Marginally stable karena apa? C naturalnya tidak bertambah atau tidak berkurang, tetapi konstan atau berosilasi pada saat T menuju tahingga. Yaitu kan kalau kita lihat, kalau berosilasi seperti ini, nah dia tidak bertambah atau tidak berkurang, tapi dia di nilai tertentu. Berarti ini disebut stabil juga, tapi stabil marginal ya. Jadi pengertian stabil itu sebenarnya secara sederhana adalah kita bisa singkat dengan BIBO ya. BIBO itu bounded input, bounded output. Artinya apa? Jika sistem diberikan input yang terbatas contohnya impuls step ya, itu input yang terbatas, maka dia akan menghasilkan output yang terbatas pula ya. Jadi kalau misalkan pada saat diberi input terbatas kemudian outputnya tidak terbatas atau tak menuju tahingga, itulah disebut tidak stabil ya. Jadi sistem stabil jika memenuhi kriteria BIBO, bounded input, bounded output. Input yang terbatas menghasilkan output yang terbatas pula. Contoh
ini. Nah, lalu bagaimana dengan kalau misalnya sistemnya seperti ini, sistem order banyak? Kalau kita lihat di sini sistem order 3 nih ya. 3 per S, S plus 1, S plus 2. Kalau kita jadikan CS per RS, itu hasilnya menjadi, coba saya kalau nggak salah udah hitung, CS per RS, nah ini dia. Oke, nah ini. Nah ini kalau kita lihat di sini CS per RS-nya adalah 3 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S plus 3 ya. Ingat GS per 1 plus GSHS. Silahkan Anda coba turunkan sendiri saja. Nah ini hasilnya adalah 3 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 3 ya, untuk sistem yang pertama. Untuk sistem yang kedua hasilnya menjadi 7 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 7. Nah ini yang satu sistem stabil, dikatakan stabil, tapi yang satu lagi tidak stabil. Kalau lihat kita lihat GS-nya, S, S plus 1, S plus 2, ini juga S, S plus 1, S plus 2. Nah jadi pada saat kita menganalisis kestabilan sistem, yang kita lihat bukan pol-pol GS ya. Hati-hati di sini, bukan pol-pol GS yang kita lihat, tetapi pol-pol loop tertutup GS per 1 plus GSHS ya. Pol-pol ini. Nah, ini CS per RS ini. 3 per S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 3. Polnya berapa? 7 per S pangkat 3 tambah 3S kuadrat tambah 2S tambah 7. Polnya berapa? Ya. Tetapi ini adalah order 3 ya, order lebih dari 2. Sulit mencari pol-polnya. Ya, kalau misalkan order 2 yang tadi kita bisa cari pol-polnya dengan cara rumus ABC ya. Sedangkan order 3 atau order lebih tinggi bagaimana mencarinya? Nah, contoh lagi. Mana tadi? Contoh lagi, nah ini. Contoh, nah ini order 5 ya. Order 5 bagaimana memfaktorkannya? Nah, di sini memang kita tidak punya rumus yang lebih mudah ya dibandingkan rumus ABC ya, rumus ABC, tapi hanya untuk order 2. Kita bisa menggunakan misalkan cara-cara metode numerik ya untuk mencari akar-akar dari ini. Tapi untuk metode numerik kita cara iterasi pasti akan sangat panjang. Nah ini nanti satu cara untuk menentukan bahwa sistem stabil atau tidak stabil adalah dengan yang namanya metode Routh-Hurwitz. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses metode Routh-Hurwitz ini.